Bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pemerintah menaikkan DMO minyak sawit menjadi 30%? Kenapa kebijakan yang telah berlaku sejak 14 Februari lalu ini belum mampu untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran gitu, Pak? Betul, eee, 30% kami juga tidak setuju, tidak sepakat dengan itu karena itu overdone. Kita sama aja dengan mau mematikan lalat dengan menembak dengan meriam. Jadi akibatnya akan banyak industri Indonesia yang kolaps terutama, produk-produk hilir yang misalnya ya, mereka tidak pernah tahu bagaimana memasarkan minyak goreng ke dalam negeri. Sama dengan ibarat kata kita berbisnis di Kentucky Fried Chicken, tiba-tiba disuruh menjual rujak cingur. Kan jadi bingung, itu banyak yang kebingungan. Jadi kami menyampaikan juga surat kepada ke Presiden supaya 30% itu tidak jadi, dirubah ke 20% tetap seperti sedia kala dengan jenis 8 produk saja, tidak perlu terlalu banyak produk yang diliput dengan itu. Nah, dengan demikian kita itu akan ekspor kita lancar, domestik kita pun lancar. Jadi industri kita bisa hidup dengan baik. Gitu. Ya baik Pak, lalu Begitu harga Mbak. minyak goreng yang mahal ini apakah mungkin nih Pak bisa diturunkan? Lalu kebijakan apa aja sih yang harusnya diambil oleh pemerintah agar minyak goreng ini nggak demikian melambung tinggi gitu Pak harganya? Kalau kita melihat ke minyak sawitnya aja Mbak, karena minyak goreng itu kan cuma sedikit, cuma berapa 10% daripada total produksi kita ini, ya nggak banyak itu tuh. Jadi kami berpikir yang terbaik itu adalah dengan ekspor kita tinggi, kita punya devisa kan besar juga dari itu, ya untuk dengan berbagai macam kebutuhan. Kemudian di segi biodiesel orang sering ributkan padahal biodiesel konsumsi ke biodiesel itulah yang membuat harga kita itu relatif baik. Dan saya berpikir begini, Mbak. Republik ini dari dulu tidak punya konsep bagaimana untuk minyak sawit ini. Nggak ada dari kepemerintahan A ke B ke C sampai sekarang itu tuh nggak ada. Maksudnya apa? Kita sering mengeluh bahwa harga sawit kita produsen terbesar kok ditentukan oleh Rotterdam sama Kuala Lumpur, ya toh? Nah ini kan menjadi isu besar. Kenapa kita nggak bisa? Ya karena struktur pasar kita itu 35% itu ada di pasar domestik, 65% itu ekspor. Jadi kalau pasar ekspor tidak bisa, maka ya industri kita akan terbengkalai. Oleh karena itu, kalau saya melihat, kami dari Dewan Sawit melihat ya, baiknya pemerintah pertama ya, berusaha 65% konsumsi sawit kita itu ada di pasar domestik. Ya. Ya. Untuk itu kita invite industri-industri yang bernilai tambah tinggi ke dalam negeri dengan insentif dan lain-lain. Nah dengan demikian kita yang menentukan harga, bukan negara kecil seperti Belanda ataupun negara Baik. Malaysia. Jadi kita menjadi raja di sawit kita sendiri. Iya Aduh, Pak. ini yang kedua begini. Yang kedua kita harus melihat tren global. Tren global konsumsi sekarang itu hanya ada 3 bentuk nutrisi. Satu adalah karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga itu adalah protein. Dari tren diet dunia sekarang, karbohidrat menurun, fat menaik. Artinya apa? Kebutuhan sawit di masa depan akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu kebun-kebun petani yang 6,88 juta hektar itu katanya masuk daerah hutan lah apa, sebaiknya diputihkan aja supaya mereka punya ada basis untuk jaminan untuk bekerja sehingga mereka bisa produksi. Ya. Kalau itu jalan semua, kita bisa menghasilkan 90 juta ton sawit daripada 49 seperti sekarang ini. Itu yang Ya. perlu diarahkan masa depan. Ya, jumlahnya cukup besar ya Demikian, Pak Mbak. ya.